Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang kriteria pemilihan media dan sumber belajar, disusun oleh Anton Legowo, Sela Melantika, dan Davidson. Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Media dan sumber belajar yang akan digunakan dalam proses pembelajaran itu juga harus memerlukan perencanaan yang baik. Salah satu media dalam kegiatannya di kelas atas dasar pertimbangan. Yang pertama, pendidik merasa sudah akrab dengan media dan sumber belajar yang mereka akan gunakan. Yang kedua, pendidik merasakan bahwa media yang dipilihnya dapat menggambarkan dengan lebih baik daripada dirinya sendiri. Yang ketiga, media yang dipilihnya dapat menarik minat dan perhatian peserta didik. Dan yang terakhir yaitu ingin memberikan gambaran atau penjelasan yang lebih konkret. Syarat-syarat pemilihan media pembelajaran dan sumber belajar yang sesuai dengan proses dan tujuan pembelajaran antara lain adalah: yang pertama, harus sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Yang kedua, suatu bahan kajian harus termasuk dalam konsep media. Yang ketiga, pemberian tugas dan resitasi harus sesuai dengan media dan sumber belajar apa yang harus digunakan. Yang keempat, harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Yang kelima, pertimbangkan jangkauan suara guru. Yang keenam, kemampuan guru. Karena kemampuan guru ini, setiap guru harus memiliki kemampuan atau skill yang memadai dalam memberikan pembelajaran kepada. Perkenalkan, nama saya Sela Melantika dengan NIM 19112100092. Ada beberapa kriteria umum yang perlu diperhatikan dalam memilih media dan sumber belajar, yaitu: yang pertama, kesesuaian dengan tujuan. Perlu dikaji tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Kemudian bisa dianalisis media apa yang cocok guna mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran, yaitu bahan atau kajian apa yang diajarkan pada program pembelajaran tersebut. Ketiga, kesesuaian dengan karakteristik pembelajaran atau peserta didik. Dalam hal ini, media haruslah familiar dengan karakteristik peserta didik atau pendidik, yaitu mengkaji sifat-sifat dan ciri-ciri media yang akan digunakan. Keempat, kesesuaian dengan teori. Pemilihan media dan sumber belajar didasarkan atas kesesuaian teori. Media dan sumber belajar dipilih bukan karena fanatisme pendidik terhadap suatu media yang dianggap paling bagus, tapi didasarkan atas teori yang diangkat dari penelitian dan riset sehingga telah teruji validitasnya. Kelima, kesesuaian dengan gaya belajar peserta didik, yaitu kriteria ini didasarkan atas kondisi psikologis peserta didik, bahwa peserta didik belajar dipengaruhi pula oleh gaya belajar peserta didik. Dan yang terakhir, kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas yang mendukung, dan waktu yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Davidson dengan NIM 1611210144. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prosedur pemilihan media dan sumber belajar. Dalam prosedur pemilihan media, kita menggunakan dua cara, yaitu pemilihan media menurut Heinig, Molenda, dan Russell yang menggunakan pola Asur, dan pemilihan media menurut Anderson. Prosedur pemilihan media menurut Heinig, Molenda, dan Russell menggunakan pola Asur.
Dalam prosedur pemilihan media ini menggunakan model dan beberapa tahap yang sudah urut dengan namanya sebagai berikut. Yang pertama, analisis linear karakteristik. Nah, dalam hal ini yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan analisis terhadap karakter anak didik yang terlebih dahulu. Secara garis besar, karakteristik anak terbagi menjadi dua, yaitu karakteristik umum dan karakteristik khusus. Yang kedua, state objektif. Tahap ini adalah tahap untuk memilih media dan juga tahap untuk memodifikasi media yang sudah tersedia. Yang ketiga, utilities materials. Nah, setelah memilih media dengan mempertimbangkan karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, lalu tahap yang dilakukan selanjutnya adalah menggunakan media dalam pembelajaran. Dan beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan media adalah menyiapkan waktu yang cukup untuk mempersiapkan media, memastikan media sudah siap untuk digunakan. Yang keempat, require learner response. Pada tahap ini, guru dituntut agar dapat mengamati respons siswa saat menggunakan media. Sasaran akhir dalam pembuatan media adalah dapat dipahami, dimengerti, dan memudahkan siswa. Yang kelima, evaluasi. Terakhir adalah tahap mengevaluasi. Evaluasi yang dimaksud dalam hal ini adalah mengarah pada pengukuran penguasaan siswa terhadap materi yang diberikan dengan menggunakan media. Dengan mengevaluasi, misalnya mengetahui tingkat pencapaian kompetensi siswa, mengukur pertumbuhan dan perkembangan siswa, mengetahui hasil pembelajaran, mengetahui pencapaian kurikulum, mendorong siswa untuk belajar, dan mendorong guru untuk mengajar lebih baik. Nah, yang bagian 2 adalah prosedur pemilihan media menurut Anderson. Model ini dikemukakan oleh Anderson. Dalam memilih media, Anderson mengacu pada keterkaitan dengan komponen lainnya. Komponen yang maksud yaitu tujuan, metode, dan karakteristik media itu sendiri. Berikut adalah tahap-tahapannya. Yang pertama, menentukan karakteristik pesan yang akan disampaikan. Mengkaji metode yang sesuai dengan karakteristik pesan pembelajaran. Menganalisis pesan pembelajaran, menentukan media yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik siswa, kemampuan produksi, fasilitas, dan biaya. Mengevaluasi media, merencanakan dan memproduksi media, serta prosedur pemilihan sumber belajar. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.